Salam Menit Katekese. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekese. Kali ini kita akan membahas tentang gereja. Kita sering mendengarkan kata gereja. Selain mengacu pada gedung untuk beribadah, gereja juga berarti perkumpulan umat Allah yang bersatu dalam nama Kristus. Untuk membedakannya, gereja sebagai gedung ditulis dengan menggunakan huruf G kecil, sedangkan gereja sebagai umat Allah menggunakan huruf G besar. Bagaimana gereja sebagai umat Allah dijelaskan? Pokok-pokok apa saja yang terkandung di dalamnya? Menit Katekese kali ini akan melihat poin-poin penting gereja sebagai umat Allah serta refleksi gereja sendiri dari waktu ke waktu. Gereja berasal dari kata bahasa Yunani, eklesia, atau dalam bahasa Ibrani kahal. Artinya adalah kumpulan orang-orang atau komunitas untuk berdoa. Maka gereja adalah kumpulan jemaat dari orang-orang yang sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama, di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persatuan dengan paus. Terdapat elemen kebersamaan, yaitu dalam hal iman, penyembahan, dan sebagai satu kawanan. Karena itu terdapat 3 elemen gereja, yaitu iman, liturgi, dan otoritas yang meneruskan 3 misi Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan, dalam pemakaian Kristen, gereja berarti pertemuan liturgis, tetapi juga jemaat setempat atau seluruh persekutuan kaum beriman. Ketiga pengertian ini tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain. Gereja adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia. Ia terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan Ekaristi. Ia hidup dari sabda dan dari tubuh Kristus, dan karenanya menjadi tubuh Kristus. Karena merupakan kumpulan seluruh umat beriman, gereja pada dasarnya bersifat universal, mencakup keseluruhan. Keseluruhan ini meliputi seluruh dunia dan kurun waktu sejarah umat manusia. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel menjadi gambaran gereja karena Israel adalah umat atau bangsa pilihan Allah yang menyembah Allah. Di Perjanjian Baru, gereja atau umat Israel yang baru didirikan oleh Kristus sendiri, yaitu gereja. Santo Gregorius menjelaskan bahwa umat Allah terdiri dari kumpulan orang kudus di sepanjang sejarah manusia, baik sebelum masa hukum Taurat, pada masa hukum Taurat, maupun di bawah rahmat. Demikian pula gereja yang satu ini merupakan kumpulan umat beriman, baik yang kini berada di dunia ini, atau gereja yang sedang berziarah, maupun yang berada di api penyucian, gereja yang menderita, dan di surga, gereja yang jaya. Konsili Vatikan II menyebut sejumlah gambaran gereja untuk melukiskan gereja. Yang pertama, sebagai kandang, dan satu-satunya pintu yang harus dilalui adalah Kristus. 2. Kawanan, dengan Allah sendiri sebagai gembalanya, atau kawanan domba yang digembalakan oleh gembala-gembala manusiawi dengan Yesus sendiri sebagai gembala utama, tanaman atau ladang Allah. 4. Bangunan Allah, yang diberi berbagai nama, yaitu rumah Allah, tempat tinggal keluarganya, kediaman Roh Kudus, kemah Allah di tengah manusia, dan kenisah kudus. Yerusalem yang turun dari atas, bunda kita, yaitu mempelai bagi anak domba yang tak bernoda. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih penjelasan kita tentang gereja. Nantikan kelanjutannya. Salam.